إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات أخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam hidup ini. Dirasa maupun tidak, terlihat maupun tidak terlihat. Nikmat itu selalu ada, bapak-bapak, adik-adik. Yang bisa melihat dan merasakan nikmat adalah energi syukur kita kepada Allah. Semakin tinggi syukur kita, rasa syukur kita kepadanya, semakin nampak itu nikmat ada dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada kalimat yang paling indah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah supaya nampaklah semua nikmat-nikmat dalam kehidupan kita, kecuali kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Kurban itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam terus bergerak, diamalkan dari generasi ke generasi. Terus bergerak, dikerjakan dari nabi ke nabi, dari umat ke umat. Sampailah pada zaman Quraisy di masa jahiliyah, di saat Rasulullah Muhammad SAW diutus ke zaman tersebut. Kurban itu masih terjadi, Pak. Kurban itu masih dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Karena itu tradisi leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Yahudi pun sebenarnya berkurban. Syariat yang masih diakui dari kalangan umat Islam oleh Yahudi adalah syariat kurban. Kalau haji tidak diakui, Pak. Kalau kurban diakui. Cuman mereka meyakini bahwa yang disembelih oleh Ibrahim itu bukan Ismail, tapi Ishak. Karena mereka hanya mengakui putra Ibrahim itu hanya Ishak alaihi salam. Karena Ismail dianggap sebagai putra dari rahim Hajar, merupakan sosok seorang budak versi mereka. Sehingga anak budak tidak termasuk anak merdeka. Jadi anak satu-satunya Ibrahim versi mereka Yahudi, Bani Israel, itu adalah Ishak alaihi salam.
Mereka percaya dengan kurban itu, Pak. Karena mereka percaya yang disembelih itu adalah Ishak alaihi salam. Lebih-lebih musyrikin Quraisy di masa jahiliyah pun berkurban, saudaraku. Cuman dulu di zaman awal-awal Islam ketika masyarakat musyrikin Quraisy yang masih musyrik itu berkurban, nyembelih onta, nyembelih kambing. Itu daging-dagingnya itu ditempel-tempelkan, diletakkan di sisi-sisi Ka'bah. Dan diletakkan di berhala-berhala itu. Darahnya dicipratkan ke dinding-dinding Ka'bah sebagai ta'diman wa takriman li Ka'bah. Sebagai pengagungan dan pemuliaan terhadap Ka'bah. Melihat seperti itu, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pun berkata, yang paling berhak untuk mentakdimi dan mentakrimi, memuliakan, mengagungkan Ka'bah adalah kita. Maka mereka pun pada waktu kurban itu menyembelih hewan kurban. Para sahabat-sahabat Nabi saat itu. Dan hendak meletakkan daging-daging kurban itu di dinding-dinding Ka'bah. Dan mau mencipratkan, mau melumuri dinding-dinding Ka'bah itu dengan darah, Pak. Darah hewan kurban itu. Maka kemudian ditegurlah sama Allah Rabbul Alamin. Turunlah surat Al-Hajj ayat 37. Di situ Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Apa kata Allah Rabbul Alamin? Diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabatnya hendak menyembelih hewan kurban dan hendak setelah disembelih mau meletakkan daging-daging hewan kurban itu di dinding-dinding Ka'bah sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah Quraisy saat itu. Maka saat itulah kemudian Allah memberikan peringatan, pelajaran kepada Rasulullah, wabil khusus juga kepada umatnya. La yanalallaha luhumuha, kata Allah, wala dima'uha. Yang bisa nyampe kepada Allah itu bukan daging kurban itu. Yang bisa nyampe kepada Allah itu bukan darah dari hewan kurban itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang nyampe kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah kami tundukkan hewan kurban untuk kalian dikurbankan. Untuk siapa? Litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Untuk membesarkan nama Allah, bukan membesarkan namamu, bukan membesarkan nama kita, Pak. Kita berkurban bukan membesarkan nama kita, Pak. Kita berkurban bukan membuat popularitas kita menjadi tinggi, Pak. Justru kita berkurban litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Supaya kita bisa mengagungkan, membesarkan nama Allah Rabbul Alamin. Wa basyiril muhsinin. Dan beritakan gembira orang-orang yang berkurban, di-endorse, didorong oleh kekuatan takwa. Itulah mereka-mereka termasuk muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dari ayat ini mari kalau berkurban harus didasari dengan ketakwaan. Pertanyaannya, takwa yang kayak apa? Yang terkait dengan kurban. Sehingga kurban kita bisa diterima sama Allah Rabbul Alamin. Bahkan dalam sebuah riwayat, sebelum tetesan darah pertama setelah disembelih leher dari kurban itu ke tanah, Pak. Kalau takwa kita yang mendorong, yang benar itu takwa, maka takwa itu sudah nyampe jauh lebih cepat dari tetesan darah itu ke tanah, saudara. Pertanyaannya, takwa yang kayak apa? Yang harus kita persembahkan kepada Allah. Yang mendorong kita, memotivasi kita untuk bisa berkurban dengan baik. Sehingga bisa diterima sama Allah Rabbul Alamin. Kembali kepada kisah bagaimana takwanya Ibrahim sama Ismail, Pak. Konon Nabi Ibrahim itu ketika berkata, Rabbi habli minas salihin. Dalam surat As-Saffat ayat 100. Itu menurut Syekh Al-Nawawi Al-Bantani. Seorang ulama besar dari Republik Indonesia, Pak, dari Banten. Ulama yang diakui di dunia, Syekh An-Nawawi. Itu beliau menyatakan ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Karena Nabi Ibrahim kepingin punya anak, Pak. Saat itu kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan surat As-Saffat ayat 100 itu beliau berdoa di Baitul Maqdis bersama Sarah. Dan ternyata saudaraku, hari demi hari tidak dikabulkan sama Allah, tidak dijabahi. Bahkan tidak hanya hari demi hari,
Tidak hanya bulan demi bulan. Tidak hanya tahun demi tahun Pak. Puluhan tahun baru diijabahi. Itu pun saudaraku. Sang anak tidak lahir dari rahim Sarah. Tapi lahir dari ibu yang lain dari Nabi Ibrahim. Yaitu Hajar alaihissalam. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kata Allah, kami beritakan gembira munculnya sosok anak yang amat sangat penyabar. Yang halim. Yaitu Ismail alaihissalam. Ismail ganteng Pak. Ismail lucu-lucunya. Setiap memandang Nabi Ismail, Ibrahim alaihissalam itu senang luar biasa. Ini anak semata wayang yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun. Konon kata para ulama, Nabi Ibrahim itu baru punya anak Pak pada usia beliau 86 tahun. Dan konon katanya ketika berdoa Rabbi habli minas solihin, itu Nabi Ibrahim berdoa antara sekitar usia 40-50 tahun Pak. Artinya 30 tahun lebih Nabi Ibrahim berdoa untuk mengharapkan dihadirkan anak dalam keluarganya. Dan ketika 36 tahun kemudian, ketika usia beliau 86 tahun saudaraku, anak itu muncul. Anak itu lucu-lucunya saudara. Namun ternyata Allah menguji lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji Pak, tiba-tiba setiap malam bermimpi menyembelih sang putra yang sangat disayangi. Nabi Ibrahim maju mundur tuh saudaraku untuk menyampaikan kepada Ismail alaihissalam. Sampai akhirnya memberanikan diri berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Wahai anakku sayang, aku telah bermimpi bahwa sesungguhnya aku telah menyembelih. Ini terjemahan saya pakai telah Pak. Kalau kita kaji teks asli Al-Quran, itu enggak ada telah Pak. Telah itu past tense. Telah itu kalimat lampau. Nabi Ibrahim ketika ngomong kepada putranya, ya bunayya. Nabi Ibrahim enggak berkata, ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni dabahtu. Tidak berkata begitu Pak. Yang kalau diterjemahkan, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku telah bermimpi. Dan di dalam mimpi aku telah menyembelih dirimu. Tidak berkata seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan fi'il mudhari' Pak. Dalam bahasa Inggris present continuous. Yang artinya seolah-olah mimpi Nabi Ibrahim terus terbayang-bayang Pak. Sampai ketika Nabi Ibrahim itu, saudaraku ikhwatuddin fillah, menyampaikan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun seolah-olah terbayang. Karena Nabi Ibrahim menggunakan fi'il mudhari' atau present continuous. Yang namanya mimpi terus bergerak, terbayang-bayang di wajahnya. Cipratan darah dalam mimpi itu terus terbayang-bayang dalam pikirannya. Orang kalau selalu terbayang-bayang cuma ada dua kemungkinan. Pertama, senangnya luar biasa. Yang kedua, sesuatu itu menyeramkan Pak. Dan kalau pertama tak mungkin senang Pak menyembelih anak. Siapa yang senang menyembelih anak? Maka kemungkinan kedua, kenapa selalu terbayang-bayang saudara? Karena memang mimpi itu sangat amat menyeramkan. Sehingga Nabi Ibrahim itu ada beratnya untuk melakukan itu. Karena itu Nabi Ibrahim masih musyawarah, masih menanyakan kepada sang putra. Dan sesungguhnya sang putra sungguh luar biasa saudara. Apa jawaban sang putra Ismail? Konon kata para riwayat, para pakar tafsir, Nabi Ismail itu usianya sekitar 11, 12, 13 Pak. Ketika dialog sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apa jawaban Nabi Ismail yang masih usia belasan itu kan. Nabi Ismail berkata kepada Ibrahim alaihissalam, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, di sini menggunakan abati Pak. Abati itu pakai ta, mestinya pak abi, tidak abati. Mesti ya abi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, mestinya begitu Pak. Tapi ternyata hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah, di situ Allah menggunakan kata-kata abati ditambah ta. Ta itu ditaknis, ta itu perempuan. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu seolah bapak yang keibuan. Saking lembutnya Nabi Ibrahim itu. Sampai Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku yang kelembutan, lakukan apa yang telah diperintah. Insya Allah aku akan menemukan diriku dalam kondisi termasuk orang-orang yang sabar. Inilah saudaraku bentuk ketakwaan yang luar biasa. Intinya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan seterusnya ayat itu Pak. Begitu pasrahnya dua orang hebat ini atas semua perintah-perintah yang menyeramkan. Perintah yang mengorbankan apa yang telah dicintai.
Dan inilah nilai takwa yang sesungguhnya. Jadi takwa dari apa yang saya jelaskan dari kisah yang luar biasa ini saudaraku, takwa itu adalah sama dengan pengorbanan. Semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, semakin tinggi pula pengorbanannya untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau bapak susah bangun sholat subuh pak, ngantuk, tapi tetap bangun, itu berarti artinya bapak sungguh sangat bertakwa, telah mengorbankan rasa ngantuknya untuk mendatangi Allah Rabbul Alamin. Apalagi sholat malam ngantuk luar biasa, tapi tetap ngelakoni. Ini menunjukkan bahwa takwa jenengan sudah tingkat sampai pengorbanan. Seseorang yang mampu bisa mengorbankan pak demi yang dicintai, maka sungguh itulah cinta sejati, itulah takwa. Maka kurban kita kalau di-endorse oleh nilai takwa, yaitu kurban dengan pengorbanan, maka itulah nilai yang tertinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Kalau kita berkurban, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kok ono rasa eman duit 4 juta 1 ekor kambing, padahal untuk DP sepeda motor dapat 2 sepeda motor. Dia eman pak, dia banding-bandingkan dengan duniawi, tapi tetap dilakonin kurban itu. Inilah kurban yang nilai takwanya tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi Ibrahim eman pak putranya disembelih, tapi tetap dilakonin. Karena apa? Mengorbankan untuk Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan takwa yang tertinggi. Jadi kalau ada orang berkurban itu biasa-biasa saja pak misalnya, nggak ada rasa eman karena duitnya tanpa nomor seri saking uang kayak ini misalnya, yaitu bernilai di sisi Allah, tapi nilainya belum begitu tinggi karena belum ada nilai pengorbanannya. Karena itu saya menganjurkan kepada hadirin, yang namanya kurban itu ada 3 level saudara. Level standar, level medium, level excellent. Yang standar itu yang di YouTube itu pak, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Nabi sudah juga mengamalkan seperti itu. Kata Nabi, hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ini kurban untukku dan umatku yang belum berkurban. Itu 1 ekor kambing pak untuk seluruh umat pak. Nabi itu. Itu Nabi ingin ngasih contoh saja standarnya supaya gak ngaboti umat. Tapi satu sisi Nabi pernah mengorbankan 1 kurban untuk Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ya Fatimah ta'ali. Wahai Fatimah datanglah ke sini. Lihatlah sembelihan kurbanmu. Untuk Fatimah pak. Ini yang disebut level medium. 1 orang 1 ekor kambing. Kalau bapak ibu, kalau bapak-bapak punya anak, punya istri, ada ibu, ada anak 3. Ibu ada 1, istri ada 1, maka ada 5 ekor kambing yang dikorbankan. Ini medium saudaraku. Yang lebih tinggi lagi ini, yaitu excellent. Kurban excellent juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahun ke-10 Hijriah pak, ketika beliau berhaji, ketika beliau berada di Mina, beliau berkurban 100 ekor onta. 63 ekor onta disembelih sendiri, sisanya yang menyembelih Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 100 ekor onta beliau berkurban di hari raya kurban. Kalau 1 ekor onta itu harganya 40 juta paling murah pak, berarti Nabi itu 4 miliar berkurban. Ini excellent saudara. Jadi kalau mobilnya mewah, banyak, rumahnya megrong-megrong pak, kurbannya 1 ekor kambing. Karena niru apa yang ada di YouTube itu nemen saudaraku. Itu tak ada rasa pengorbanan. Terima korbannya, sah korbannya. Tapi enggak ada rasa nilai ketakwaan yang begitu tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mau berkorban, berkorbanlah kepada Allah sebagai bentuk rasa cinta kita kepadanya. Insya Allah kurban kita akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات إخواننا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعد تفرقه تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المصطفى أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا من كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر